Oke, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan semangat ya, sampai nanti pelajaran kita selesai. Sebelum kita memasuki ke mata pelajaran kita tentang bioteknologi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas di sini, Najib, untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai aktivitas pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan budaya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Najib. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Ada yang tidak masuk? Nihil? Alhamdulillah, Nihil ya. Oke. Ibu cek dulu ya kesiapannya. Apakah anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar atau belum nih? Coba ya, ruangannya apakah sudah bersih? Pintar ya, ruangannya sudah bersih. Karena ketika ruangan kita sudah dalam keadaan bersih, tempat duduknya nyaman, insya Allah belajar juga akan jadi lebih nyaman, akan lebih mudah nantinya gitu. Tidak ada gangguan segala macam ya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi produk bioteknologi konvensional bidang pangan. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu mau mengajukan sebuah pertanyaan dulu nih. Menurut kalian, ketika kalian mendapatkan tugas dari ibu kalian untuk memasak, kemudian yang kalian lakukan tentu memasak terlebih dahulu kan? Nah, setelah memasak, biasanya apa yang kalian lakukan? Mencicipinya, betul. Kira-kira kenapa sih harus dicicipi makanan tersebut? Betul, biar kita tahu rasanya ya. Misalkan makanannya itu kurang asin kah, kurang manis kah, kan bisa kita tambahkan gula ataupun garam begitu ya. Nah, ini juga berlaku ketika kalian sudah sebuah produk bioteknologi konvensional. Seperti pada pertemuan sebelumnya, anak-anak kan sudah membuat produk bioteknologi konvensional berupa makanan fermentasi ya. Ya. Nah, setelah kalian membuat produk tersebut, kalian juga harus masuk ke dalam tahapan evaluasi. Gunanya untuk apa? Ada yang bisa jawab? Menguji rasa. Betul sekali Mbak Ana, supaya kita tahu rasanya itu seperti apa gitu kan. Terus kekurangannya apa, misalkan rasanya ada yang kurang, kita analisis apa nih penyebab terjadinya kerusakan rasa pada makanan tersebut, seperti itu. Langsung saja ya kita ke kegiatan inti kita pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu akan sampaikan materi kita terlebih dahulu. Sebelum nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Boleh minta tolong satu anak untuk membantu Ibu di sini, Mas Najib? Nanti diklik saja. Oke. Baik. Untuk materi yang akan kita bahas nanti mengenai definisi evaluasi sendiri, kemudian urgensinya dan juga tujuan, lalu prosedur evaluasi produk itu sendiri. Next. Nah, di sini ada definisinya teman-teman. Anak-anak, sorry. Evaluasi merupakan proses penilaian yang sistematis dan juga terorganisir untuk menentukan nilai atau kualitas suatu hal. Sini maksudnya adalah evaluasi produk fermentasi yang telah kalian buat. Nah, evaluasi produk fermentasi ini merupakan proses yang menyeluruh dan sistematis untuk menilai keamanannya, kemudian kualitasnya, lalu manfaat kesehatan ataupun keberlanjutan produk tersebut. Kenapa sih harus dilakukan evaluasi, Ibu? Nah, ini kita lihat ada urgensi dan juga tujuan evaluasi produk. Yang pertama, keamanan pangan. Dari
keamanan pangan ini, kita bisa memastikan bahwa produk fermentasi ini aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Kemudian kita lihat dari aspek kualitas produknya. Kita pastikan bahwa produk tersebut, produk fermentasi yang kita buat, itu kualitas yang konsisten dan juga memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian dari aspek kita memastikan bahwa produk tersebut mengandung probiotik yang bermanfaat dalam jumlah yang cukup. Adapun untuk aspek keberlanjutan, itu memastikan bahwa praktik produksi ini bisa berkembang. Juga diusahakan untuk tidak menghasilkan limbah kepada lingkungan seperti itu. Adapun untuk prosedur evaluasinya, kita ketahui yang pertama ada pengumpulan informasi. Jadi kita cari-cari dulu informasi mengenai bahan baku yang kita gunakan, kemudian bagaimana proses fermentasi tersebut, lalu bagaimana kondisi penyimpanannya. Apakah harus di dalam suhu yang 25 derajat sampai 30 suhu ruangan ataupun kurang dari itu. Itu kita harus cari dulu informasinya. Kemudian analisis resiko. Nah, di sini mengidentifikasi potensi bahayanya yang terkait dengan produk fermentasi, seperti apakah adanya kontaminasi mikroba, kemudian ada alergenkah atau ada toksinkah. Kemudian untuk pengujian produk di tahapan ini kita pastikan produknya itu aman, ya, kemudian kualitasnya juga baik, dan juga biasanya pengujian produk ini kita menggunakan pengujian mikrobiologi, kemudian pengujian kimia ataupun pengujian organoleptik. Nah, nanti anak-anak akan diarahkan untuk melakukan pengujian organoleptik sehabis ini ya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya evaluasi manfaat kesehatan dari produk fermentasi. Nah, ini biasanya kita gunakan di studi klinis pada manusia di lab biasanya ya. Kemudian untuk analisis keberlanjutan, kita menilai dampak produksi fermentasi ini pada lingkungan, apakah dia menghasilkan dampak yang buruk, kemudian apakah ada emisi gas rumah kacanya dan lain sebagainya. Itu juga harus dianalisis seperti itu. Nah, ini poin pentingnya dalam evaluasi produk ya. Anak-anak silahkan mencatat. Ada dari segi keamanan mikrobiologinya, kemudian ada segi kualitas gizinya, ada sifat organoleptiknya, manfaat kesehatan dan juga keberlanjutan. Nah, pada pertemuan pekan kemarin, anak-anak kan sudah melakukan ini ya, membuat produk bioteknologi pangan fermentasi. Kelompok 1 masih ingat kemarin membuat apa? Kelompok 1 tempe. Oke, kelompok 2 membuat apa? Kelompok 2? Peyem. Oke. Tape ya. Kalau di sini bahasa Indonesianya peyem itu tape. Kemudian kelompok 3 membuat apa? Kelompok 3? Yogurt. Kalau kelompok 4? Nata de coco. Langkah selanjutnya, anak-anak silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian silahkan duduk secara melingkar. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 nanti sebelah sini, 3 dan 4. Seperti itu ya. Oke. Nanti Ibu akan berikan lembar pengerjaan soalnya. Melingkar ya, duduknya melingkar. Karena kalau kita duduk yang melingkar, diskusinya jadi lebih enak gitu, ya. Jangan berbelakang gitulah. Oke, melingkar ya. Kelompok 1, produknya apa kelompok 1? Di sini. Oke, tempe. Oke, tempe. Oke. Kelompok 2? Tape. Peyem ya? Kalian tahu peyem? Peyem itu asalnya dari mana? Singkong. Ya benar ya, bahan bakunya memang dari singkong. Tapi biasanya lebih terkenalnya itu di Bandung ya. Ada yang pernah ke Bandung sebelumnya? Pernah lihat peyem? Pernah, ya. Karena memang makanan khasnya ya. Oke, ini kelompok tempe. Silahkan. Ya. Kemudian ini kelompok tape. Kelompok peyem. Ya.
Terus kelompok yogurt. Nah, kelompok yogurt silakan. Ini terakhir kelompoknya nata de coco. Oke, bisa kalian perhatikan pada LKPD tersebut sudah ada langkah-langkahnya ya. Coba dilihat, sudah ada langkah-langkahnya. Nah, kalian perhatikan petunjuk pengerjaannya. Di situ ada tertuang ya lembar diskusi. Langkah-langkah diskusi, kemudian langkah pengerjaannya. Nah, setelah kalian berkelompok seperti ini, silakan kalian baca dan amati yang ada di LKPD, ya. Kemudian kalian buka produknya yang telah kalian bawa. Silakan kalian melakukan pengujian organoleptik, ya, dalam rangka mengevaluasi makanan yang telah kalian buat, gitu. Waktu pengerjaan nanti sekitar 40 menit cukup ya, 40 menit untuk mengerjakan. Jika ada kendala, nanti silahkan acungkan tangan, Ibu akan ke situ. Oke. Ya, kalian setelah mencicipi, nanti silahkan. Ada yang bawa HP, handphone? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu silakan dibaca saja materi yang ada di LKPD. Itu dijadikan sebagai sumber kalian menjawab soal-soal yang ada di LKPD ya. Ayo kelompok tempe. Ketika kalian membuat tempe, apakah ada kendala yang terjadi? Silakan didiskusikan. Setelah kalian mencoba tempenya, rasanya bagaimana? Seperti tempe. Apakah terdapat rasa asam? Tidak. Oke. Di sebaliknya ada jawabannya ya. Nah, sudah ada jawabannya. Nah, nanti masing-masing presentasi dibaca cepat aja. Oke, coba Ibu lihat kelompoknya tape. Gimana kelompok tape? Sudah dicoba? Sudah. Oke, rasanya bagaimana? Ini nanti kalian fokusnya ke yang ini aja. Ya, nanti dibaca ini. Oke. Kelompoknya yogurt, bagaimana kelompok yogurt? Ini yogurtnya dari apa, Mbak Jati? Susu sapi. Oke. Dari teksturnya gimana? Apakah dia bergerinjil-gerinjil? Enggak ya? Iya, hasilnya bagus. Nanti ini kalian jawabannya di sini. Udah baca aja. Oke. Kemudian kelompok terakhir nata de coco bagaimana? Enak. Berhasil, Bu. Oke. Ini bungkusnya pakai sabar supaya ada micin-micinnya. Iya. Nah, nanti yang ini ya. Jawabannya ditulis di sini. Kalian analisis setelah kalian coba. Kenapa? Ya, ini dikerjakan. Nanti lembar jawabannya di sini saja. Setelah kalian coba, kalian analisis ya. Bagaimana rasanya gitu. Teksturnya bagaimana gitu ya. Organisasi selesai. Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah presentasi. Nanti masing-masing kelompok silahkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ibu beri waktu masing-masing kelompok 5 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya, begitu. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu silahkan. Perwakilannya siapa? Untuk membacakan hasil LKPD-nya. Silakan berdiri Mbak Eka supaya teman-teman yang lain bisa menyimak. Teman-teman yang lain jangan asik sendiri ya. Ketika ada temannya berbicara di depan, maka kalian harus menyimak, mendengarkan. Iya, tidak asik sendiri. Silakan Mbak Eka. Baik, kami dari kelompok 1 berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan untuk
produk tempe, kualitas dan keamanan produknya itu memiliki warna yang ideal seperti biasanya yang ada di pasaran, kuning kecoklatan merata, tidak terlalu gelap, aromanya juga tidak busuk, rasanya gurih dan tidak pahit, teksturnya padat dan mudah dipotong. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita analisis tersebut itu kualitas tempe yang kita hasilkan itu baik dan kemungkinan besar bebas dari kontaminasi karena tidak menunjukkan adanya tanda-tanda fisik adanya organisme kontaminasi. Kemudian untuk aktivitas prosesnya itu waktunya untuk proses fermentasi tempe itu menggunakan kacang kedelai kuning 18-25 jam dan tempe disimpan di suhu ruang dengan starter sebanyak 0,5 sampai 1 gram per kilogram kacang kedelai menggunakan pakan tempe di 20 orang jahit. Dan efisiensi hasil akhir fermentasi tempe itu pada kacang lebih baik karena memiliki kualitas fisik yang baik dan proses fermentasi tidak menghasilkan limbah yang berlebihan dan menggunakan starter yang berkualitas baik. Dan kelembapan tempat selama proses fermentasi juga dipantau secara berkala dan memastikan fermentasi tidak akan berbeda dan jenis. Kemudian untuk yang terakhir ada analisis hasil akhir produk itu keseluruhan hasil akhirnya menghasilkan tempe yang cukup baik karena dari aspek organoleptik dan aktivitas proses berada pada kategori lebih baik. Dan pada proses pembuatan produk, kelompok kami sangat memantau kehigienisan dan kualitas bahan maupun standar yang digunakan. Adapun TIP yang dihasilkan itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung probiotik dan prebiotik. Keberlanjutan pengembangan itu kedepannya nanti akan dicoba membuat mereka menggunakan bahan baku dengan jenis makanan yang lain seperti kacang-kacang, kacang-kacang, dan juga kacang merah. Sekian dari kelompok kami. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Next, kelompok 2, silakan. Perwakilannya, oke, Mas Niko silakan berdiri menghadap ke teman-temannya ya. Oke, dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada kekurangan dari kualitas dan keamanan produk. Nah, produk tape yang kami buat memiliki warna yang kekuningan namun agak besar, aromanya namun dan rasanya yang dihasilkan sedikit asam dan juga kurang manis. Nah, teksturnya lembek cenderung berair. Nah, proses tersebut secara drastis tape dalam kualitas yang kurang baik dan kemungkinan besar terjadi sedikit kontaminasi. Selanjutnya untuk waktu proses fermentasi tape singkong tersebut selama 2 hari dan tape disimpan di suhu ruangan. Starter yang digunakan berupa ragi tape sebanyak 0,5 sampai 1 gram per kilogram singkong. Nah, untuk analisis hasil akhir produk secara keseluruhan, hasil produk tape yang dihasilkan dari fermentasi singkong menghasilkan tape yang kurang baik dikarenakan dari aspek organoleptik dan juga efektivitas proses berada pada atau kategori kurang baik. Hal tersebut terjadi karena menjadi kekurangan produk kami. Untuk kelanjutan pengembangan produk kami akan melakukan perbaikan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih Mas Nikola. Kemudian kelompok 3, tim yogurt, silakan. Siapa yang perwakilannya? Ya, Mas Najib. Perwakilan dari kelompok 3 izin memaparkan evaluasi proses dan produk bioteknologi konvensional. Kelompok kami, kelompok 3 mendapatkan produk yogurt. Nah, untuk analisis yang pertama ada kualitas dan keamanan produk, di mana produk yogurt yang kelompok kami buat mempunyai warna putih, namun warnanya agak pucat, kemudian aromanya agak tercium bau asam, dan juga teksturnya cenderung berair. Berdasarkan ciri tersebut, secara organoleptik atau ciri fisik, yogurt dalam kualitas yang kurang baik dan kemungkinan besar terjadi kontaminan. Nah, untuk analisis hasil produk akhirnya, secara keseluruhan hasilnya dihasilkan dari susu sapi dengan kualitas yang baik, namun untuk hasilnya menjadi kurang baik dikarenakan dari aspek organoleptiknya terdapat proses kontaminasi. Tersebut jadi kekurangan dari produk kami, dan untuk keberlanjutan pengembangan produk akan dilakukan perbaikan terlebih dahulu dari aspek kejelian dalam kehigienisan selama proses pembuatan yogurt. Sekian, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4, kelompok Nata de Coco, silahkan. Baik, jadi Mbak Odel. Mbak Odel suaranya agak lebih keras ya, supaya teman-temannya mendengarkan. Oke, baik, dari kualitas dan keamanan produk Nata de Coco. Jadi produk Nata de Coco yang kelompok kami buat itu memiliki warna putih bersih, kemudian aromanya tidak bau apok atau busuk, dan rasa yang dihasilkan manis segar. Jadi agak terasa asam, Kelompok 4. cuma sedikit.
Kemudian teksturnya kenyal, elastis, dan tidak mudah robek. Jadi berdasarkan kriteria tersebut, cara organisasi antara dalam kualitas yang baik dan kemungkinan besar tidak terjadi kontaminan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan waktu fermentasi yang tepat, suhu fermentasi ideal, tentang 25-30 derajat Celcius. Kemudian starter yang digunakan berkualitas baik dan proses fermentasi nada toko dilakukan dalam kondisi aseptik atau tidak terjadi kontaminan. Kemudian efektivitas proses waktu proses fermentasi air kelapa muda itu menjadi nata selama 72 jam atau sekitar 3 hari dan atas disimpan di suhu ruang. Starter yang digunakan bakteri itu bakteri Acetobacterium punya di toko pemakanan, kemudian sebanyak 1-2% dari volume air kelapa yang digunakan. Efisiensi hasil akhir fermentasi adalah toko pada kategori baik. Hal tersebut dikarenakan nata yang dihasilkan memiliki kualitas fisik yang baik, penggunaan starter yang kualitasnya baik, suhu dan kelembaban tempat selama proses fermentasi sudah ideal, serta selama proses pembuatan produk memperhatikan kebersihan dan higienis. Analisis hasil akhir produk secara keseluruhannya, hasil akhir produk nata toko kami dari air kelapa muda menghasilkan nata yang cukup baik karena dari aspek organoleptik dan efektivitas proses berada pada kategori baik atau pada poin A dan B di atas. Jadi pada proses pembuatan produk kelompok kami sangat memantau kehigienisan dan kualitas bahan maupun starter yang digunakan. Nata toko mengandung serat pangan yang tinggi, saat ini membantu melancarkan sistem pencernaan dan mencegah sendiri. Keberlanjutan pengembangannya, kedepannya kami akan mencoba pembuatan nata menggunakan bahan baku yang lain seperti dari ekstrak kulit semangka, ekstrak giling, dan lain-lain. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Tadi kelompok yang terkena kontaminan, kelompok siapa saja? Kelompoknya? Oke, kelompok tape sama kelompok yogurt. Kira-kira tadi Mas Iko kenapa kelompok tape terkena kontaminan? Akibat apa? Selama proses kalian melakukan kesalahan apa? Mungkin pas ditutupnya itu sering dibuka biar itu. Oh, sering dibuka gitu ya. Karena fermentasi tape itu harusnya tidak ada udara ya yang masuk. Kemudian kelompoknya yogurt kenapa terdapat kontaminan? Karena kurang higienis, Ibu. Kurang higienis. Selama pembuatannya kalian apakah menggunakan sarung tangan? Tidak. Oke. Jadi seperti itu ya, anak-anak. Yang harus kita perhatikan selama kita membuat produk agar produk tersebut bisa kita syukur-syukur bisa kita pasarkan begitu ya. Yang harus diperhatikan adalah kehigienisannya tadi. Kemudian kita lihat dulu kan tadi fermentasi yang dilakukan oleh kelompok tape adalah fermentasi apa? Anaerob, artinya tidak ada udara, jadi jangan dibuka-buka gitu ya. Misalkan biasanya kalau tape itu kan 2 harian gitu ya, 2 hari itu full ditutup, jangan dibuka-buka gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Arizona silahkan. Ibu izin bertanya. Ya silahkan. Cara mengembangkan produk fermentasi baru yang inovatif dan dapat menarik konsumen itu bagaimana ya, Bu? Oke, teman-teman bisa dengar? Tadi kata Mbak Arizona bagaimana Mengembangkan produk mengembangkan baru yang inovatif dan dapat menarik konsumen. Nah, bagaimana caranya untuk mengembangkan produk yang berinovasi baru dan juga bisa menarik perhatian konsumen? Dari anak-anak sekalian ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Pertanyaan dari Mbak Arizona? Oke, kalau tidak ada, Ibu coba jawab ya. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan produk yang berinovasi? Mbak Arizona bisa lakukan baca-baca dulu ya, baca-baca dulu informasi, misalkan dari jurnal gitu ya. Kira-kira misalkan yang Mbak Arizona mau buat itu adalah tempe tapi dengan inovasi baru. Misalkan tempe dengan kacang apa namanya? Kacang kedelai misalkan, kemudian dari jagung ataupun kacang hijau. Itu Mbak Arizona silakan telusuri dulu artikelnya bagaimana, apakah sudah dilakukan pengujian dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru Mbak Arizona eksekusi. Ya, jadi coba-coba dulu aja. Iya, coba-coba dulu, kemudian dilakukan uji gitu ya. Jangan lupa selalu dampingi oleh guru gitu ya, yang ahli. Jadi jangan kalian coba-coba kemudian udah enak nih ya udah diinin aja gitu ya, langsung dijual. Itu nggak boleh ya. Tapi betul-betul harus diujikan dulu secara klinis, baru nanti kalian bisa jual gitu. Terus untuk menarik perhatian konsumen biasanya dari kemasannya. Sepertinya kalau dilihat ya, maksudnya Mbak Arizona sudah melakukan inovasi, itu juga sudah hal kebaruan, itu juga sudah bisa menjadi
pemicu untuk konsumen tuh bisa tertarik membeli produk dari Mbak Arizona gitu. Seperti itu ya Mbak Arizona, apakah bisa diterima? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke. Oke anak-anak, itu tadi ya rangkaian aktivitas kita. Ibu minta kepada 1 atau 2 anak mungkin ya untuk menyampaikan kesimpulan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Atau Najib deh, Najib. Ya, silakan Najib. Baik Bu, terkait kesimpulan materi ini yang saya catat tadi, cara melakukan atau memastikan keamanan produk pangan yang dibuat, di mana cara-cara tersebut dapat dimulai dari memilih bahan baru atau jenis starter yang berkualitas untuk memperhatikan kehigienisan selama proses fermentasi tersebut. Kemudian dapat juga dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda kerusakan dari bahan atau alat yang digunakan. Dan selanjutnya menerapkan faktor pendukung lainnya dan keberhasilan fermentasi sebuah produk tersebut. Oke, terima kasih Mas Najib. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Najib. Oke, itu tadi ya pembahasan kita mengenai evaluasi produk bioteknologi pangan. Jadi, terima kasih ya untuk anak-anak telah menyimak pemaparan materi dari Ibu, kemudian kalian sudah melakukan diskusi dan lain sebagainya. Informasi untuk minggu depan, dikarenakan kita akan membahas komponen kimiawi sel beserta ciri-ciri sel yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis. Jadi untuk anak-anak nanti siapkan jas labnya, kemudian siapkan bahannya berupa daun bawang dan juga darah ayam, begitu ya. Nanti didiskusikan saja berkelompok, seperti itu. Ya, untuk nanti penilaian formatif akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp group ya, WA group. Nanti linknya akan Ibu share. Nanti kalian bisa akses sampai jam 23.59. Itu. Iya. Oke, anak-anak terima kasih. Mungkin itu saja ya pembahasan kita mengenai evaluasi evaluasi produk dari bioteknologi ini. Apabila Ibu ada kekurangan dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Kita ketemu di pekan depan ya. Silakan dirapikan kembali tempat duduknya.